seluruh teman sejawat yang hadir pada webinar Medis Latest Update of Pulmonary Hypertension. Perkenalkan, saya Dr. Sinta, Manajemen Rumah Sakit Jantung Jakarta, selaku moderator acara pagi ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama Rumah Sakit Jantung Jakarta dengan PT Pfizer Indonesia, Upjohn Division. Sebelum memulai, izinkan saya membaca rundown webinar kita hari ini. Ya, pada hari ini acara akan dibuka oleh sambutan dari perwakilan Rumah Sakit Jantung Jakarta dan sambutan dari perwakilan PT Pfizer Indonesia, disusul 30 menit pertama yang dibawakan materi oleh Dr. Todung D.A. Silalahi, spesialis penyakit dalam, kekhususan kardiovaskular, Vinasim, Vika, Fapsik, FACC, FSCAI, dengan judul Updates on Pulmonary Hypertension, What Evidence Recommended. Kemudian akan diselingi dengan polling. Peserta dapat langsung memilih jawaban polling di layar peserta. Dilanjutkan dengan materi kedua selama 30 menit oleh Profesor Dr. Mulyadi, spesialis kardiologi anak. Setelah kedua materi dipaparkan, kemudian akan kami buka sesi tanya jawab. Bila peserta ada pertanyaan selama materi berlangsung, bisa langsung mencatat dan mengajukan di kolom Q&A yang kemudian akan dibahas di sesi tanya jawab. Para peserta mohon untuk tidak perlu mencari dan mengisi link absen karena absensi akan terekam secara otomatis. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan persilakan. Mari kita dengarkan sambutan dari Dr. Adisti Indah Lestari Mars selaku perwakilan Rumah Sakit Jantung Jakarta. Kepada Dr. Adisti, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Dok. Selamat pagi semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Padanya alhamdulillah acara ini semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang tepat waktu ya pada acara webinar Let's Update of Pulmonary Hypertension ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara kita. Terima kasih Dok, terima kasih Prof. Dr. Haji Mulyadi MJR SPA Konsultan, kemudian Dr. Todung Donald Aposan Silalahi, SPPD KKV Vinasim Vika, Fapcik, FACC, FSCI. Terima kasih untuk kehadiran untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia baik dari pihak Pfizer dan juga teman-teman Rumah Sakit Jantung Jakarta yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik ya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai di akhir acara nanti. Baik, kita lanjutkan tanpa menunggu banyak banyak waktu. Silakan Dokter Sinta, saya persilahkan untuk memulai acara ini. Terima kasih Dok sambutannya atas perwakilan dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Yang kedua, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Asar Munadil selaku perwakilan PT Pfizer Indonesia Upjohn Division. Silakan Bapak Asar. Terima kasih kepada Dr. Sinta. Selamat pagi kepada seluruh peserta dokter yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ashar sebagai perwakilan PT Pfizer Indonesia Upjohn Division. Terima kasih kepada Jakarta Heart Center, Rumah Sakit Jantung Jakarta sebagai penyelenggara event ini. Terima kasih kepada Prof. Mulyadi MJR, spesialis anak konsultan, dan Dr. Todung, spesialis penyakit dalam, kekhususan kardiovaskular sebagai narasumber, serta Dr. Sinta yang bersedia menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sama-sama berkolaborasi dengan sangat baik dalam menyelenggarakan webinar ilmiah kali ini.
Bersama mitra kami, Jakarta Heart Center, Pfizer Indonesia, berusaha untuk terus menjalin kerjasama dan memberikan informasi-informasi terupdate dan berkelanjutan melalui program dan investasi kami dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat bagi setiap individu. Semoga acara ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. So stay safe dan enjoy the webinar event. Thank you. Terima kasih Bapak Asar. Luar biasa sekali loh Pak Asar ini atas sumbangsihnya ya di atas untuk terselenggaranya acara kita hari ini. Baik, setelah kita dengarkan sambutan, tidak perlu menunggu lama, kita bisa langsung masuk ke materi pertama. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk membaca CV pembicara kita yang pertama. Dr. Todung ya. Bisa, baik. Pembicara kita yang pertama, Dr. Todung Silalahi, spesialis penyakit dalam kekhususan kardiovaskular, Finasim, Vika, Fapsik, FACC, FSI. Beliau lahir di Medan pada tanggal 25 Januari tahun 68 dengan email todung.silalahi@ukrida.ac.id. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen ilmu penyakit dalam Fakultas Ilmu Kedokteran Ukrida, kemudian sebagai Kepala Laboratorium Kateterisasi di Rumah Sakit Jantung Jakarta, sebagai staf Departemen Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum PGC Cikini Jakarta, staf Divisi Kardiovaskular Departemen Penyakit Dalam RSPAD Gatot Subroto. Dengan riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis S1, ilmu penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis kedua, kardiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyelesaikan International Program in Interventional Cardiology and Peripheral Intervention at Seoul National University Hospital, dan menyelesaikan program doktoral S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Baik, Dokter, izinkan saya untuk menyapa Dr. Todung, apakah sudah hadir bersama kita? Selamat pagi Dr. Todung. Mungkin ada sedikit gangguan, bisa kita ulangi. Ada Dr. Todung. Silakan Dr. Todung, apakah sudah terdengar suara saya, Dok? Udah. Siap, Dok. Sudah siap nih hari ini memberikan materi pertama kita, Dok? Ini videonya nggak bisa di-share. Baik, untuk materi Videonya. sebentar kami persiapkan. Udah bisa? Videonya dihidupkan? Silakan, Udah. Dok. Silakan. Baik, sudah terlihat nih ya, Dokter Todung yang ganteng sekali ini. Silakan, Dok. Ini materinya sudah dapat terlihat di layar, Dok. Ya, terima kasih Dr. Sinta, moderator, Prof. Mul, Mulyadi, dan Dr. Aristi sebagai mewakili manajemen asosiasi. Hari ini saya akan berbicara mengenai pulmonary hypertension update, current evidence recommendation. Ya, jadi ini merupakan satu update tentang pulmonary hypertension, mana kita tahu nanti makin lama ternyata makin banyak kasus-kasus pulmonary hypertension yang kita temui di praktek sehari-hari. Sebagai overview, ya, hypertension pulmonary adalah tekanan darah tinggi, salah satu tekanan darah tinggi yang mempengaruhi arteri di paru-paru. Jadi kita ingat bahwa hipertensi itu di arteri di paru-paru, di sisi kanan jantung, di mana terjadi penyempitan, ya ada penyempitan, ada penyumbatan, dan rusaknya pembuluh darah jantung,
pembuluh darah di paru-paru, dan kerusakan ini, ya, penyempitan, penyumbatan dan kerusakan ini menyebabkan aliran darah atau blood flow di paru-paru itu akan terganggu. Jadi akibat terganggunya ini terjadi tekanan darah arteri paru yang meningkat. Jadi jantung sebelah kanan otomatis akan lebih kuat lagi dalam memompakan jantung ke paru-paru. Definisi daripada pulmonary hypertension itu sebetulnya tekanan mean pressure arterial pulmonary itu di atas 25 mm air aksa yang bisa diukur sebenarnya berdasarkan dengan kateterisasi jantung kanan atau right heart catheterization pada posisi terlentang saat istirahat, dan dalam laporan pertemuan tersebut akan ditetapkan bahwa mean pulmonary artery pressure itu 25 mm air aksa. Jadi ini agak empiris karena rata-rata ahli-ahli tersebut menyatakan bahwa kalau ada pulmonary artery pressure, maka tekanan di pulmonary artery pressure itu 25 mm air aksa. Nah, pulmonary hypertension pracapilar yang paling baik itu ditentukan dengan adanya mean pulmonary artery di atas 20 mm air aksa, ya, di mana PA with pressure 15 mm dan pulmonary vascular resistance 3 Watt unit. Jadi secara bersamaan hal ini ditemukan, baru kita bisa menyatakan bahwa terjadi pulmonary hypertension pracapilar. Nah, ini ada patofisiologi dari pulmonary hypertension. Sedikit saya bahas bahwa pulmonary hypertension diawali dengan adanya pelebaran arteri pulmonalis distal. Ya. Pelebaran ini melibatkan lapisan intima, media dan adventitia yang disebabkan karena hipertrofi fibrosis flexinogenik dan inflamasi vaskular akibat remodeling tanpa adanya keterlibatan arteri lain secara sistemik. Selain disfungsi endotel dan pertumbuhan daripada otot polos, arteri pulmonalis yang abnormal terjadi perubahan patogenik pada struktur. Jadi terjadi di sini perubahan strukturnya, jadi rusak dia, ya, di mana jaringan pericyte, neofibrosis dan fibroblast, adventitia dan sebagainya itu akan terjadi remodeling dan kerusakan di distalnya. Di mana kalau sudah terjadi seperti ini, terjadi penyempitan daripada obliterasi lumen pembuluh darah. Jadi terjadi penyempitan di sini. Dan terjadilah hipertensi pulmonar yang menyebabkan peningkatan. Jadi terjadi peningkatan pada tekanan pengisian jantung yang memicu terjadinya cor pulmonaler. Nah, ini survival dari pulmonary artery hypertension, di mana kelangsungan hidup pulmonary hypertension itu berkorelasi ternyata terhadap functional class daripada pasiennya. Jadi semakin tinggi functional class, maka survival rate-nya itu akan semakin rendah. Jadi berkorelasi dia. Jadi semakin tinggi functional class-nya, maka semakin rendah survival. Dan berdasarkan etiologi yang paling berat itu adalah yang ini, yang penyakit CVD dan connective tissue disease dan HIV. Jadi kalau pasiennya berhubungan dengan collagen vascular disease dan HIV, maka survivalnya akan semakin rendah. Nah, ini kata clinical classification daripada pulmonary artery high pressure. Ada 5, ya. Ada yang idiopatik, ada yang left heart disease, disebabkan left heart disease, ada yang disebabkan penyakit paru atau hipoksia, ada yang disebabkan karena obstruksi dari pulmonary artery, dan ada yang tidak jelas penyebab mekanismenya, seperti gangguan hematologi, systemic metabolic disorder, dan kompleks congenital disease. Nah, ini ada 4 kelas yang hampir sama dengan New York Heart Association, cuma ditambahkan di depannya ada pasien dengan pulmonary hypertension, ya, pulmonary hypertension tanpa pembatasan aktivitas. Ini dengan sedikit
aktivitas. Ini yang jelas aktivitas tapi istirahat hilang. Kalau fungsional kelas 4 itu berat ya. Nah, simptom yang paling banyak dari semua pulmonary artery hypertension itu adalah sesak napas ya, dyspnea. Kemudian kelelahan 26%, kemudian nyeri dada 22%, kaki bengkak itu 21%, pingsan atau sinkop itu 15%, ya sinkop dan jantung berdebar-debar 12%. Jadi yang paling banyak pada pasien pulmonary hypertension itu adalah sesak napas. Nah, diagnosisnya banyak, jadi agak susah mendiagnosisnya. Jadi kita bisa ada periksa blood test, cas X-ray nanti ada pembesaran jantung kanan, EKG juga ada pembesaran jantung kanan, ekokardiografi kita jumpai ada jantung kanan dan peningkatan tekanan darah di sebelah kanan. Kemudian kita lakukan right heart catheterization. Jika ekogram menggambarkan memang hipertensi pulmonal, kemungkinan akan menjalani kateterisasi jantung kanan. Dan disinilah kita bisa memastikan pasti mean pulmonary weight-nya itu di atas 25. Kalau di atas 25 atau di atas 20 yang sekarang ditetapkan itu, maka pasiennya menderita pulmonary hypertension. Nah, kalau CT scan itu dapat melihat secara cross-sectional itu bentuk tulang, aliran darah, dan soft tissue yang berada di dalam tubuh. Sedangkan MRI kita bisa tahu blood flow dari pulmonary artery. Sedangkan fungsional lung test itu tindakan non-invasif, di mana kita bisa mengetahui paru-paru, kondisi paru-paru dan arteri, dan selanjutnya menentukan penyebab penyakit. Jadi ini adalah tools-tools yang kita buat untuk mendeteksi aliran diagnosis aliran gangguan darah. Dan ini juga ada ya, polisomnografi itu untuk sleep obstructive sleep apnea ternyata bisa juga menimbulkan pulmonary hypertension. Kemudian VQ stent atau ventilation perfusion stent itu diinjeksikan kontras ke dalam vein, kemudian kita trace untuk melihat airflow apakah ada terhambat aliran darahnya di paru atau tidak. Dan yang terakhir yang jarang kita lakukan adalah open lung biopsy. Rata-rata pasien ini biasanya postmortem baru dilakukan. Jadi ini adalah diagnosisnya. Jadi VQ stent adalah pemeriksaan scintigraphy yang dapat digunakan untuk screening emboli paru. Ya. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mengevaluasi fungsi pulmoner sebagai reseksi sebelum reseksi paru, shunt kardiak, penyakit paru kronik, VQ scan juga memberi gambaran pembuluh darahnya sehingga semua dapat kita ketahui diagnosisnya secara tepat. Namanya VQ stent, ventilation perfusion lung scan. Jadi disuntik dari venanya kontras, kemudian di scan nanti secara periodik pembuluh darah yang ada di paru-paru. Nah, ini adalah gambar VQ scan. Kita lihat bahwa di sebelah paling kiri ini terjadi hambatan daripada kontras, sehingga terjadi di sini peningkatan daripada tekanan darah. Sedangkan yang ini normal, sedangkan yang paling kiri ini adalah VQ scan yang positif. Sedangkan manajemennya itu adalah setelah kita mengetahui VQ scan, ya, baru kita reverse ke ahli kardiologis untuk men-treat, untuk menentukan klasifikasi daripada pulmonary hypertension. Nah, diagnosisnya ini secara ekokardiografi juga dapat dilakukan. Jadi tindakan non-invasif saat ini, di mana kita tahu bahwa kalau di ventricle itu rasio antara right ventricle dengan left ventricle, basal diameter ratio itu 1. Sedangkan kalau di pulmonary artery, right ventricle outflow Doppler, acceleratingnya di bawah 105 millisecond. Atau diastolnya not ching, ya. Sedangkan inferior vena cava, kita tahu bahwa diameternya itu lebih dari 21 mm, ya, menurun sewaktu inspirasi dan kolapsnya di bawah 50%. Ini adalah guidelines ekokardiografi, di mana peak tricuspid untuk
pulmonary hypertension itu kalau dia low di bawah 2,8, kalau intermediate 2,8 sampai 3,4, dan kalau high dia 2,9 sampai 3,4. Risk stratification itu berdasarkan clinical sign, progressive symptom, syncope, functional class, ya, 6-minute walking test, NT-proBNP dan sebagainya. Ini ada dituliskan di sini. Kalau yang high risk bagaimana, yang intermediate bagaimana, dan low risk bagaimana. Di mana kalau dua daripada ini sudah dijumpai, maka sudah termasuk dalam klarifikasi, stratifikasi risiko. Nah, ini medikamentosanya kalau low risk, ya kalau kita jumpai low risk, maka kita bisa mengobatinya dengan memberikan obat-obatan yang nanti akan dibahas. Sedangkan kalau intermediate, kita sudah masuk kepada manual medical therapy dan mungkin mulai dipikirkan bahwa mungkin bisa lung transplantation. Dan high risk patient itu juga maksimum dengan lung transplantation. Jadi ini hal-hal yang mungkin sudah tahap akhir ya dalam pengobatan. Nah, pulmonary hypertension treatment molekuler, jadi ada 3 jalur utama yang terlibat dalam proliferasi dan kontraksi abnormal sel otot polos. Ya, arteri pulmonalis pada pasien dengan hipertensi arteri pulmonalis. Ya, kemudian jalur ini sesuai dengan target terapi. Ya, sesuai terapi. Kemudian dalam kondisi ini berperan dalam menentukan mana dari 4 kelas obat antagonis yang reseptor endotelium atau oksigen nitrat atau inhibitor fosfat atau tipe 5 dan turunkan prostacyclin dan obat-obat lain yang digunakan. Jadi di bagian atas gambar ini itu bagian yang melintang dari arteri pulmonalis kecil, ya, trimayor, endothelin pathway, nitrioksidat, dan prostacyclin pathway. Jadi ini jalan-jalan obat yang bisa kita mengobati daripada pulmonary artery hypertension. Jadi berdasarkan itu, maka kita guidelines expert panel report bahwa ternyata sildenafil oral maupun injection 20 mg setiap 8 jam itu dapat menurunkan pulmonary hypertension secara bermakna. Nah, ini rekomendasi manfaat monoterapi untuk hipertensi arteri pulmoner berdasarkan functional class yang WHO ya, bahwa dia sildenafil mendapati urutan teratas ya, 1A. Ya, WHO functional class 3 juga dia 1A ya. Sedangkan kalau yang sudah functional class 4 itu memang yang 2B, yang 1A itu espaprostenol ya. Nah, ini rekomendasi kemanjuran terapi kombinasi obat untuk hipertensi arteri pulmonal. Ya, ada kombinasi-kombinasi ya di mana dicampurkan bosentan dengan sildenafil, IV, epoprestol, tapi itu untuk World Functional Class 3 dan 4 itu masih menduduki 2A ya. Jadi belum terlalu bermanfaat. Nah, ini rekomendasi kemanjuran terapi kombinasi antara sekuensial untuk hipertensi arteri pulmonal menurut WHO kelas fungsional, kelas 2, 3, dan 4. Di mana kita tahu bahwa sildenafil yang dicampur dengan epoprestol itu menduduki 1B untuk fungsional kelas 3, akan tetapi fungsional kelas 4 dia menduduki urutan 2A. Ya. Nah, ini adalah double blind trial study ya, placebo control, super 1, super 2 ya. Super 1 untuk melihat dosis dan super 2 menggunakan Revatio atau sildenafil dalam jangka waktu lama. Super 1 ya. Ini melihat dosis 20 mg, 40 mg dan 80 mg dalam waktu 12 minggu. Yang diukur adalah 6-minute walking test. Jadi kita bisa lihat bahwa kemanjuran daripada tidak berbeda bermakna antara 80 mg, 40 mg, dan 20 mg yang diberikan secara
semua populasi masih diberikan mengalami semua perbaikan. Kita lihat semua baik 6-minute walking test, penyebab all cause penyebab pulmonary hypertension dan functional class, ya. Nah, super 1 20 mg ternyata juga memperbaiki semua daripada yang diperiksa 6-minute walking test, etiologi, functional class, dan nah, ini terjadi perubahan rata-rata tekanan arteri, rata-rata baseline pada minggu ke-12, ya, rata-rata resisten vaskular, ya, sildenafil 20 mg, 40 mg, dan 80 mg. Mana kita tahu bahwa terjadi peningkatan yang bermakna di sini, dan dose dependent daripada perubahan rata-rata tekanan arteri dari baseline 12 minggu, ya, akan tetapi tidak berubah secara bermakna. Yang berubah secara bermakna itu 80 mg diberikan 3 kali sehari. Nah, ini adalah improvement World Heart Association functional class, di mana kita lihat ternyata dengan 20 mg aja dia dapat menurunkan 28% ya functional class, sedangkan fungsional 40 mg itu 36% dan 80 mg itu 42%. Jadi kita lihat bahwa super 1 juga untuk melihat adverse event yang paling banyak dalam penggunaan sildenafil itu adalah sakit kepala, dan paling sedikit itu adalah gastritis. Sedangkan angka kematian paling banyak itu dialami pada pemberian sildenafil 80 mg. Memang diberikan pada yang kasus-kasus berat, ya. Ini dalam super 2, ini pasien dalam kelompok placebo sildenafil 20 dan 40 mg. Pertama kali diterasi menjadi 40 mg. Jika setelah 6 minggu mereka tidak dapat mencapai dosis, mereka diterasi sildenafil 20 mg. Setelah 12 minggu, ya, setelah 12 minggu, pasien yang tidak dititrasi turun diterasi menjadi 80 mg. Pasien dengan kelompok sildenafil 80 mg dipertahankan pada 80 mg regimen B, ya, regimen B, dan titrasi dalmi. Jika setelah 6 minggu mereka tidak dapat mencapai dosis, maka mereka dititrasi menjadi 40 mg dengan jangka waktu sampai 3 tahun. Karena fase penelitian tersambar ganda termasuk kelompok placebo yang tidak menerima pengobatan 12 minggu, dan karena mungkin ada efek dosis pertama kali, ya, antara kelompok pengobatan sildenafil dan penulis, maka memilih kelompok pengacak asli dengan studi ekstensi tentu. Ya, sama bahwa super 2 juga yang paling banyak efek samping ada sakit kepala. Dan setelah 3 tahun, ya, dikonklusikan bahwa 46% pasien membaik 6 working testnya, 60% membaik fungsional status, dan Kaplan-Meier SDM survival naik menjadi 79%. Nah, dibandingkan dengan Berapros, secara keuangan itu berbeda sekitar 4 juta US dollar. Jadi sangat berbeda antara Berapros dengan Revasio sildenafil dalam hal semua status pemeriksaan. Sebagai kesimpulan, bukti baru menunjukkan bahwa ambang batas baru untuk pH itu 20 mm air oksida. Jadi bukan 25 lagi, tapi 20. Definisi baru ini memungkinkan deteksi dini pulmonary hypertension. Ekokardiografi dapat menjadi alat yang berharga dalam membantu mendiagnosis pulmonary hypertension. Stratifikasi rasio dan penilaian prognosis pasien dengan pulmonary hypertension dianggap sebagai bagian penting dari perawatan. Dan harus diingat bahwa sildenafil terbukti efektif dalam pengelolaan hipertensi arteri pulmoner walaupun dengan dosis 20 Revasio. Terima kasih. Terima kasih, Dok.
Terima kasih dok atas materi yang luar biasa sekali, sungguh sangat jelas ya. Artinya kita semua mungkin ada hal-hal yang kabur yang masih dipertanyakan atas materi Dokter Todung sekarang jadi tercerahkan. Karena keterbatasan waktu, kita akan membuka sesi tanya jawab selama 15 menit kepada Dokter Todung Silalahi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, mohon langsung mengisikan pertanyaannya di kolom Q&A di bawah. Kita masuk pertanyaan pertama ya, Dok. Baik, silakan. Pertanyaan pertama ada dari Dokter Christopher Surya Suwita. Selamat pagi, Dok. Bagaimana pemilihan atau indikasi tindakan invasif pada pH sekunder et causa hipertensi, heart failure et causa CAD luas? Apakah PET atau SPECT sebelum revaskularisasi rutin dikerjakan dalam kasus-kasus seperti itu, Dok? Baik, terima kasih Dr. Chris. Sebetulnya kasus pH sekunder dengan chronic artery disease yang luas, kita tahu tadi salah satu penyebab daripada pulmonary artery hypertension. Jadi sebenarnya itu tidak rutin dilakukan. Tapi kalau kepingin kita tahu bahwa tekanan arteri hypertension pada coronary artery luas dengan low ejection fraction mungkin bisa dilakukan. Tapi bukan melakukan guidelines rutin untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi nggak rutin dilakukan. Baik. Sudah jelas belum ya, Dokter Chris? Sepertinya sudah sangat jelas ya. Ada tambahan mungkin dari Dokter Chris? Terima kasih, Dok. Sudah jelas seperti ya, Dok. Langsung tepat menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua untuk unknown penanya ya. Ini Assalamualaikum, izin bertanya, Dok. Ada 2 pertanyaan. 1, dalam pengobatan hipertensi pulmonal, kapan pasien mendapatkan sildenafil atau tadalafil? Dan yang mana yang lebih poten untuk mengobati hipertensi pulmonal? Pertanyaan kedua, bagaimana mekanisme interaksi obat PDE5 dengan obat golongan nitrat dalam tubuh? Dan apa sih dampak negatif atau ESO bagi pasien? Terima kasih. Silakan Dokter Todung. Jadi kalau dibilang mana yang lebih baik, tadi sudah saya paparkan. Mungkin bisa di-share screen lagi. Boleh silakan Mas Asyar bisa dibantu share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Sudah. Sudah ya. Jadi ini banyak banget ya kombinasi obat ya, monoterapi. Jadi kalau ditanya mana yang paling bagus, ini berdasarkan evidence base-nya, kalau fungsional class paling bagus itu sildenafil. Ya memang ada yang tadalafil, ada yang sildenafil, tapi yang paling bagus ini sepertinya dengan biaya yang lebih murah itu golongan fosfodiesterase tipe 5 inhibitor ya dibandingkan endothelin reseptor. Jadi kan kalau kita ingat tadi ada tiga jalur patofisiologi kenapa terjadi jalur pengobatan daripada pulmonary hypertension. Salah satunya adalah sildenafil ya. Nah, sildenafil ini termasuk yang paling baik ya, golongannya 1A ya, fosfodiesterase tipe 5 inhibitor ini termasuk yang tipe sildenafil itu 1A untuk fungsional kelas 2 dan 1A untuk fungsional kelas 3. Jadi yang paling baik pilihannya untuk kasus-kasus pulmonary hypertension fungsional kelas dan fungsional kelas 3 adalah sildenafil. Tadi pertanyaannya hubungannya dengan nitrat, kita tahu bahwa nitrat ini bisa menyebabkan efek samping hipotensi yang masif ya. Jadi
kita harus jelas dalam hal pemakaian sildenafil bahwa pasien itu tidak boleh menggunakan golongan nitrat, ya, tidak boleh karena dia sinergi kerjanya dan tidak ada antidotumnya. Yang paling susah itu dia tidak punya antidotum. Jadi kalau pasiennya terjadi tensi yang severe, yang berat, ini susah kita tolong. Jadi kalau kita mau memberikan sildenafil, kita harus jelas pasiennya pakai nitrat atau tidak. Demikian. Baik, jadi sudah terjawab ya. Jadi untuk sildenafil atau tadalafil tentu sildenafil, dan untuk obat-obat golongan nitrat mungkin kita harus lebih jaga-jaga karena ini sinergis sehingga penggunaannya harus lebih diperhatikan. Baik, penanya berikutnya ya dok. Dari Yohanes Cahyadi. Sildenafil buat impotensi, dosisnya atau efek sampingnya dari terapi hipertensi bagaimana tidak? Oh, dalam pengobatan impotensi. Impotensi. Kalau Dosisnya dalam bagaimana, terus pengobatan efek sampingnya bagaimana? impoten. Iya, impoten. Dalam impotensi, kalau dia tidak menggunakan obat-obatan nitrat, boleh dititrasi dari mulai 25, 50, 100 boleh. Ya. Tapi kita harus ingat bahwa yang harus kita jelaskan bahwa pasien ini tidak boleh menggunakan nitrat. Dan harus hati-hati kalau dia menggunakan obat antihipertensi. Ya, kalau dia mau menggunakan nitrat atau hipertensi, dia harus wash out dulu minimal 1 minggu baru bisa menggunakan. Nah, efek sampingnya untuk bukan efek samping, pengobatannya untuk vasodilatasi di penis ternyata ini bisa memperbaiki fungsi daripada ereksi. Demikian. Jadi secara nggak langsung memperbaiki fungsi vasodilatasi dari penis itu ya, jadi bisa mengurangi impotensi ya dok? Iya benar. Kalau dosisnya sendiri dok, ada dosis rujukannya nggak ya dok? Tergantung orangnya, lamanya. Misalnya pasien-pasien diabetes atau apa bisa dimulai dari start dari 25. 3 kali 25, kalau memang tidak bagus, kurang efektif, dibikin 3 kali 50. Kalau kurang efektif bisa 3 kali 100. Baik ya, dokter-dokter bisa jadi masukan nih dokter. Jadi selain untuk terapi hipertensi, ternyata ada fungsi yang lain dari sildenafil ya. Bisa dengan tadi dosisnya 25 ya, 25 kali 3 atau bisa naik juga. Tapi harus tetap hati-hati kalau memang tadi ada nitrat ya, jadi biar tidak overdosis karena nggak ada antidotumnya tadi ya dok. Boleh, lanjut pertanyaan berikutnya ya dok. Ini ada satu lagi dari Dokter Megawati Wijaya. Pasiennya tidak ada, ini pasien kasus studi kasus nih dok. Jadi pasiennya nggak ada riwayat hipertensi, tapi tensinya tiba-tiba ditemukan 170/80. Kemudian baru 2 minggu ini tiba-tiba seperti itu dok. Kemudian datang ke vaskes. Nah itu kapan ya dirujuk? Kapan dirujuknya dan pada saat itu rujukan ke rumah sakit itu perlu waktu 5 jam dok. Jadi apakah menunggu perbaikan KU dulu, perbaikan tensi dulu atau bagaimana dok? Sedangkan jarak Pasiennya vaskes. sesak. Jadi pasiennya di sini nggak disebutkan sesak sih dok, cuman mungkin tensinya tinggi banget 170/80. Baru 2 minggu ini seperti itu, datang ke Ada vaskes mengganggu organ. pertama. Kepala. Nah itu mungkin tidak disebutkan sih dok di sini. Tapi memang jarak dari vaskes katanya jauh. Nah itu kita bagaimana menanggapi pasien seperti itu dok? Mungkin bisa di. Jadi kalau pasien dengan hypertension, nanti kita bagi dulu hipertensinya, dan krisis hipertensi atau tidak ada krisis hipertensi. Ada mengganggu organ atau tidak ada mengganggu organ. Jadi kita pun harus hati-hati dalam penanganan hipertensi. Mungkin ini tidak ada hubungannya dengan pemberian sildenafil. Ya, kalau dengan krisis hipertensi, mungkin sildenafil bukan pilihan. Pilihan kita untuk penanganan hipertensi itu bisa dengan nitrat atau dengan furosemid. Jadi kalau
tempat kita ada ya, apalagi di puskesmas dia yang obat-obatan kurang, furosemid itu sangat bermanfaat. Suntik aja kira-kira 2 ampul atau 40 mg IV furosemid, maka ini akan membantu banget dalam hal penanganan hipertensi. Cuman harus diingat dalam menurunkan hipertensi, kita tidak boleh buru-buru menurunkan tensinya ya. Jadi misalnya 170/100 kita harus tahu MAP-nya. MAP yang boleh, mean arterial pressure yang boleh diturunkan dalam krisis hipertensi harus diingat ya, 20 sampai 30 mm air aksa. Harus diingat itu. Kenapa? Kalau kita buru-buru menurunkan hipertensi, maka pasiennya akan mengalami stroke. Jadi bukan bikin kita pasiennya membaik, justru membuat pasiennya stroke. Ya, jadi harus hati-hati dalam hal penurunan hypertension. Demikian. Baik, Dok. Jadi perlu diperhatikan ya, kegawat daruratan pasti dilakukan seperti biasanya ya, Dok, tapi harus dengan lebih hati-hati lagi. Kemudian, Dok, kalau di sini dilanjutkan pertanyaannya, kalau hipertensi pulmonal ini dadakan bisa nggak ya, Dok? Mungkin nggak ya, Dok? Karena memang sebelumnya nggak ada riwayat hipertensi, Dok. Sedangkan kan kalau kita tahu ya hipertensi pulmonal itu tadi dari apa namanya, ada faktor resiko, terus dia ada pengikisan kecil di endotel, pembuluh darah. Nah, kalau tiba-tiba ini biasanya normal, dalam 2 minggu ini tensinya mendadak tinggi, itu mungkin nggak ya, Dok? Tanpa riwayat sebelumnya. Enggak, saya rasa pulmonary emboli itu kan kita ada tahu ada 5 tadi kan, baik dia dari paru-paru, baik dia dari luar paru-paru, baik dia penyakit kolagen atau penyakit yang tidak jelas mekanismenya. Jadi ada banyak macam mekanisme pulmonary hypertension. Jadi mesti tahu kita misalnya pulmonary hypertension itu kira-kira setelah pemeriksaan fisik pasti pasien paling banyak sesak, tadi kan 86%. Kemudian pusing, ada sinkop, ya. Kemudian kakinya bengkak. Ya. Kalau kita periksa itu, ternyata kemungkinan kita ada curiga terhadap yang tiba-tiba, yang paling kita curigai harus kita periksa dia punya varises atau tidak. Karena kalau dia punya varises, yang paling kita takuti itu adalah emboli paru. Ya, emboli paru. Jadi emboli paru itu di tempat kita itu bisa dideteksi dengan Vikristen tadi. Jadi disuntik aja kontras, dilihat nanti dalam tempo sekian lama, kita tahu ada defek di situ. Jadi kalau ada defek, ya pasti itu emboli paru. Dan pengobatan emboli paru di tempat kita sudah advance ya, sudah bisa tahu kalau emboli paru pengobatannya seperti apa. Demikian. Baik, cukup jelas sekali, Dok. Satu lagi mungkin, Dok, 8 menit Ya, menuju. Satu lagi ya, Dok. Dari Dr. Robert Ngantung. Bagaimana manfaat atau peran sildenafil pada kasus pH sekunder? Mungkin tadi ada sudah dibahas sedikit kali ya, Dok. Terus bagaimana evidence saat ini? Terima kasih. Mungkin boleh diulang sedikit, Dok? Ya, kalau pH-nya pH sekunder memang kan tadi ada, bisa saya share screen lagi? Boleh, Dok. Silakan panitia. Sudah terlihat, Dok? Sudah terlihat ya? Sudah, Dok. Di bagian yang mana, Dok? Bawah, terus. Pengobatan. Ya, itu. Pathway. Di atas tadi, di atas. Pathway. Di atas, atas. Lagi di atas, lagi. Nah, ini di atasnya. Bawah. Itu yang gambar pathway tadi itu, bawah, lagi. Turun ke bawah. Nah, ini. Sarin. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya dia kerjanya di mana. Jadi kita mesti tahu ada endothelial pathway, ada nitrooxide pathway, ada post-cyclic pathway. Jadi kita misalnya terjadi kerusakan sekunder. Sekundernya itu misalnya karena TB paru,
atau karena cicatrix. Jadi kita tahu tadi kan ada karena obstruksi, ada penyempitan, ada kerusakan. Nah, ternyata kalau dia bekerja di endothelium pathway, hari itu nggak bermanfaat. Jadi dia harus bekerja di nitric oxide pathway. Akan tetapi kita mesti tahu bahwa nitric oxide pathway ini kerjanya kan parsial, hanya 8 sampai 12 jam. Jadi memang harus kalau yang sekunder itu memang kurang bermanfaat untuk pemberian sildenafil. Akan tetapi kalau ditanya ada manfaatnya, ya ada manfaatnya. Tapi harus diberikan secara terus-menerus. Kenapa? Karena pengobatan yang benar itu adalah kalau paru-paru itu sudah termasuk intermediate adalah ganti paru. Ya, paru-parunya diganti karena aliran atau blood flow di distalnya itu, di arteri kapilernya itu sudah terganggu. Jadi pengobatan yang paling baik untuk kalau terjadi destruksi atau yang sudah rusak paru-parunya adalah transplantasi paru. Demikian. Demikian, dokter. Baik, terima kasih dok. Terima kasih dok. Kayaknya tadi sudah cukup jelas ya. Ini ada yang raise hand. Apakah bisa kita open mic, panitia? Boleh, Bisa. boleh. Silahkan dok. Boleh ya dokter Todung ya, kita open mic. Ada Diah Irawati, mungkin dokter Diah Irawati bisa di-unmute. Saya coba. Sudah masuk suaranya. Silakan dok. Dengan siapa dok? Pencet apa yang jadi itu? Halo Ibu Diah Irawati, apakah sudah terdengar? Ibu Diah Irawati, apakah sudah terdengar? Oh, sepertinya ada false alarm di sini ya. Mungkin itu dulu Dokter Todung, kita sambung di Q&A terakhir mungkin dok ya, atau bagaimana dok? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya dok? Iya, iya. Jadi baik. Saya izin live dulu ya. Boleh, silakan dok. Memang karena keterbatasan waktu, Dokter Todung ada kegiatan selanjutnya. Terima kasih kepada Dokter Todung atas partisipasinya. Mungkin nanti kita lain kali bisa melakukan webinar bersama kembali. Terima kasih dok. Silakan meninggalkan ruangan. Baik. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yang kedua. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara materi kita yang kedua. Oke, materi kedua kita akan dibawakan oleh Profesor Dr. Mulyadi, MJR, spesialis kardiologi anak dengan judul What Evidence Recommended ya. Ya, beliau lahir di Padang pada tanggal 29 Oktober 1964 dengan email moljer@yahoo.com. Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, kemudian menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak spesialis kedua di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyelesaikan program pendidikan subspesialis atau konsultan kardiologi anak di Fakultas Kedokteran Indonesia, menyelesaikan fellow in pediatri kardiologi di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, Malaysia, menyelesaikan konsultan jantung anak atau menjadi konsultan kardiologi anak yang dikukuhkan Konika ke-13 Bandung, menyelesaikan program pendidikan doktor S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, lulus dengan predikat cum laude. Sekarang ini beliau menjabat sebagai koordinator penelitian dan pengembangan Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Universitas Indonesia di RSCM.
Dan sekarang ini menjadi Ketua Komite kelima Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan sebagai Ketua Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM. Baik, silakan untuk Prof. Mul, sudah terdengar suara saya? Boleh dicek sound dulu nih, Prof. Ya, Silakan. terima kasih Dr. Sinta. Silakan, Sudah Prof. kedengaran, Bro? Terdengar, Sudah sudah kedengaran, jelas. Bro, suaranya? Sudah terdengar, Pakai masker Prof. apa enggak? Wah, kalau di Buka aja sana ya. aman. Silakan, Dok. Tapi lagi di rumah sakit. Oke, buka nggak apa-apa. Wah, Terima jadi kasih nampak Dr. ini, Dok. Sinta. Prof. Ya. Iya, silakan, Prof. Terima kasih sudah diajak bicara ya, nimbrung pada pagi hari ini. Selamat pagi buat teman sejawat ya, para dokter spesialis, dokter umum yang ikut bergabung pada acara hipertensi. Tadi sudah banyak Dokter Todung, yaitu teman saya, sudah banyak membahas mengenai hipertensi pada dewasa. Ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sama ya. Saya izin share screen ya. Silakan, Prof. Sudah terlihat Baik, belum? Prof. Sudah terlihat, Prof. Jelas. Mungkin bisa di share apa namanya, dipresentasikan, Dok. Dibuka biar lebih jelas di slideshow. Oke, sudah jelas ya. Baik, sudah terlihat jelas. Silakan, Dok, dimulai. Baik, judulnya mengenai Diagnostic and Management of Pediatric Pulmonary Arterial Hypertension. What's new ya? Jadi kita tahu ya, tadi Dr. Todung sudah banyak bicara ya. Jadi yang disebut dengan hipertensi pulmoner ya, atau pulmonary hypertension adalah suatu kelainan yang sebetulnya jarang ya, yang dapat ditemukan ya karena anak ya, bisa pada bayi baru lahir ya. Itu kan buat teman-teman yang menolong bayi ya, pada bayi ya di bawah setahun ataupun anak. Dan biasanya dihubungkan dengan angka mortalitas dan mortalitas yang cukup ya. Jadi bisa menimbulkan angka kematian maupun mortality. Nah, meskipun angka kejadian yang pasti ya pada anak ini belum diketahui, tapi menurut registri di Eropa ya, ini memperkirakan ya bahwa sekitar 63 kasus per 1 juta anak. Ini termasuk juga yang sementara atau yang ringan ya. Nah, penelitian ini menduga bahwa ya, penyebab yang paling sering ya pada bayi baru lahir ya, adalah PPHN. Nah, ini juga ya. Jadi PPHN itu termasuk hipertensi pulmoner ya. Nah, berbeda dengan anak yang besar ya, itu sama seperti dewasa, kebanyakan idiopatik. Atau yang banyak juga yang dihubungkan dengan kelainan jantung bawaan. Jadi kalau ada pasien dengan hipertensi pulmoner, kita harus singkirkan PJB dulu ya, baru kita bicara mengenai idiopatik atau PPHN. Oleh karena itu echo itu memegang peranan penting ya. Jadi kita katakan PPHN itu artinya apa? Anaknya biru ya, tapi pada pemeriksaan echo tidak ada kelainan ya, kecuali ada beberapa ya, ada yang namanya regurgitasi trikospid ya, kemudian ada PDA ataupun PFO, baru kita katakan PPHN. Nah, perjalanan alamiah dari hipertensi pulmoner pada anak ini bervariasi ya, tergantung pada penyebab ya. Dan biasanya pulmonary arterial hypertension ini secara substansial ini mempunyai prognosis yang buruk ya dibandingkan dengan PA karena CHD ya. Biasanya kalau PA karena CHD ini pengobatan lebih mudah ya, karena begitu kelainan jantungnya kita operasi ya, otomatis pH-nya akan membaik. Tapi kalau yang idiopatik ya, itu tidak ada tindakan operasi, jadi hanya dengan konservatif. Nah, ini kita lihat mengenai pulmonary arterial hypertension Indonesia ya, status terkini ya, sesuai dengan guideline. Nah, penyakit jantung bawaan, ya, kita tahu bahwa penyakit jantung bawaan itu adalah suatu kelainan ya yang paling sering ditemukan pada bayi ya.
Itu pada bayi. Ya. Ini kurang lebih 1%. Jadi kurang lebih 0,8 sampai 1 per 1000 kali. Ini secara global sama ya. Jadi mau di negara berkembang, negara maju sama. Mau di Indonesia maupun di Amerika sama. Nah, jumlah tergantung pada jumlah penduduk ya. Nah, lebih dari setengah dewasa dengan CHD ini akan mengalami cyanosis ya. Jadi akibatnya itu akan mengalami cyanosis ya. Kemudian stroke, ya, aritmia, kemudian komplikasi vaskular, ya, khususnya mengenai pasien-pasien yang telat didiagnosis. Jadi karena banyak dikta, ya, terutama di negara berkembang, ya, banyak PJB itu tidak terdiagnosis pada masa bayi, ya, sehingga nanti begitu menginjak dewasa, ya, dia akan menimbulkan masalah atau komplikasi pada orang dewasa. Jadi ini sebagai komplikasi. Nah, jenis pulmonary arterial hypertension, ya, karena ada beberapa ya, ini merupakan komplikasi dari PJB ya, yang ditandai oleh meningkatnya tekanan di arti pulmoner. Ya. Biasanya kita pakai patokan lebih dari 20 ya. Dulu ada juga yang bilang 25, tapi yang terkini adalah 20 ya pada saat di sana dan di atas permukaan laut ya. Kemudian kriteria adalah resistansi paru. Itu lebih dari 3 unit. Nah, ini nanti akan menyebabkan ya, gagal jantung kanan ya atau kematian mendadak. Karena kita tahu bahwa jantung kanan memompa darah ke paru. Nah, kalau parunya tekanan tinggi, berarti jantung kanan akan bekerja ekstra sehingga ujung-ujungnya akan terjadi gagal jantung kanan. Nah, itu yang menyebabkan pasien biasanya meninggal ya. Nah, ini sekedar refreshing. Apa itu pulmonary arterial hypertension? Nah, kita lihat di sini ya PAH atau pulmonary arterial hypertension adalah suatu kelainan yang relatif jarang ya, tapi progresif ya, biasanya mengancam hidup ya, sehingga perlu diobatin. Nah, kelainan ini ditandai dengan meningkatnya tekanan di arteri yang berkelanjutan ya. Ini yang menyebabkan adanya gagal jantung kanan atau pulmonary. Nah, kita akan lihat di sini ya, angka kejadian 5 tahun ya pada dewasa itu kurang lebih 60-60, tapi pada anak ya itu sekitar 33-30. Nah, ini kita lihat gambar yang ini ya. Kita lihat ini adalah jantung sebelah kiri ya, di jantung kanan ya. Jadi jantung kanan itu mau mempedah ke paru ya. Kita lihat ya. Di paru yang normal itu tekanan sistolnya cuma sekitar 15 atau 25 ya. Diastolinya 8 sampai 15 atau kurang lebih rata-ratanya kurang lebih 20 ya. Nah, nanti darah dari paru akan kembali ya, ke jantung kiri ya. Nah, itu yang dipompakan ke badan yang disebut dengan kardio. Halo, Prof. Prof Mul bisa mendengar suara saya? Soalnya terputus. Mungkin untuk rekan-rekan semua kita tunggu sebentar. Mungkin ada gangguan dalam jaringan. Sepertinya Prof Mul terputus dari jaringan, ada gangguan jaringan. Kita akan coba hubungi kembali Prof Mul. Mohon teman-teman dan rekan sejawat untuk menunggu sebentar. Ya, ini ya Prof Mul sudah hadir lagi bersama kita. Sudah terdengar Prof? Ada gangguan jaringan ya Prof? Oh, ya, tadi sampai di mana ya tadi ya? Dari gangguan masih di PAH dok, pada anak. Agak sulit. Lagi ya. Ya, silakan. Silakan, Prof. Jadi ini sudah kedengaran ya? Sudah terdengar, Prof. Jadi ini tadi ya, kita lihat jantung itu seperti yang di kanan ini ya. Jadi kita lihat ini adalah jantung kiri, ini jantung kanan ya.
Jadi jantung kanan itu memompa darah ke paru. Ya, ini paru. Kemudian setelah dipompa ke paru, dia akan kembali ke jantung kiri. Ini yang nanti akan menjadi cardiac output atau curah jantung. Nah, tekanan di paru normal itu sistolinya kurang lebih 25 ya. Diastolik 15 atau rata-ratanya kurang lebih 20. Nah, kalau tekanan di paru itu tinggi, berarti darah dari jantung kanan ini nggak bisa memompa darah, saya tadi gangguan jantung kanan. Nah, akibatnya yang kembali ke kiri juga kurang, jadi low cardiac output. Nah, itu yang menyebabkan pasien jatuh pada kondisi gagal jantung yang berkelanjutan. Ya, ini yang kita harus segera kita tangani. Nah, ini menurut definisi ya, ini tadi ya, jadi di dalam kita lihat waktu dalam kandungan ya. Jadi karena kalau kita lihat ini harus dalam kandungan. Di dalam kandungan ya. Jadi dalam sirkulasi yang normal ya. Tekanan di paru itu jadi di dalam waktu dalam kandungan ya, tekanan di paru itu hampir sama dengan sistemik ya. Kemudian begitu lahir dia akan turun dengan cepat ya, mencapai tekanan pada usia 2-3 bulan. Ini dalam keadaan kandungan ya. Nah, kalau pada bayi yang disebut PPHN itu apa? Itu kalau tekanannya tidak turun. Jadi dia tetap tinggi setelah lahir, itu disebut PPHN. Kemudian mengenai definisi ya dari hipertensi menurut pada pertemuan dari World Symposium on PH ya. Ini dikatakan pada dewasa ya. Dibilang hipertensi paru kalau min pH pressure lebih dari 20 mg dan PVR lebih dari 3 unit. Ini kita sebut dengan pH. Nah, kalau pada anak gimana? Anak mengikuti definisi pada dewasa ya. Sehingga ini akan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jadi anak itu biasanya penelitian nggak sebanyak dewasa ya. Jadi biasanya kita pakai hasil-hasil dari dewasa. Nah, pada pH pada anak ya, khususnya ya yang dihubungkan dengan penyakit jantung bawaan, ini sangat direkomendasikan untuk menggunakan tahanan paru ya sebagai indeks massa tubuh ya untuk menilai adanya hipertensi pulmoner. Karena anak itu kan bervariasi dari lahir sampai 18 tahun dengan berbagai perbedaan di dalam berat badan ya, sehingga kita harus menggunakan indeks massa tubuh ya, sehingga ukurannya sama ya. Jadi 3 unit per meter square. Nah, angka kejadian hipertensi pulmoner pada anak. Kita lihat di sini ya, sekitar 15 sampai 50 kasus pada dewasa ya. Nah, kemudian pulmoner hypertension lebih sering pada perempuan ya, dibandingkan laki-laki ya, kurang lebih 62 sampai 80% pasien adalah perempuan. Nah, ini kalau pada anak ya, kurang lebih 4 sampai 10 kasus per 1 juta ini setiap tahun. Nah, cuman yang jadi masalah sekarang apa? Sampai dengan 85% dari PH ini ya, diagnosisnya yang pertama tidak tepat ya, kadang-kadang dikatakan ada penyakit lain ya, TBC dan lain. Kemudian diagnosis tidak lengkap dan terlambat. Nah, kebanyakan terlambat. Ya, kalau sudah biru baru datang ke dokter atau baru didiagnosis. Jadi ini memberikan prognosis yang kurang bagus ya. Nah, PH ini ya dibagi ke dalam 5 kelas ya. Kita lihat sini ada 5 kelas ya. Sesuai dengan klasifikasi yang dikemukakan pada tahun 2019 ya. Nah, klasifikasi baru mengenai PH ini ya, itu pada grup 1 ya, 3, 4 ya. 1 itu yang pulmonary arterial hypertension ya, 3 PH karena kelainan paru atau hipoksia ya. Kemudian yang keempat adalah PH karena obstruksi ya, atau trombosis pada arteri pulmoner ya. Kemudian yang kelima adalah PH karena penyakit atau namanya miscellaneous ya. Ini jarang pada anak ya. Jadi biasa pada anak ini ya 1, 3, 4 ya, dan kadang 5 ya. Kemudian PH ini dibagi lagi beberapa subkelas ya. Yang 1 ini ada 7 ya. Ada yang idiopatik ya.
ada yang dihubungkan dengan penyakit lain, ya, ada yang dibawa, ya, ada karena obat atau toksin, ya, karena ini kelainan kistik fibrosis, ya, kemudian karena yang lain, yang terakhir ini PPHN, nah, ini itu ya yang tekanan paru tidak turun setelah lahir. Ini sering pada bayi pada baru lahir. Nah, ini kita lihat sama dengan dewasa, ya, klasifikasi menurut fungsional kelas, ya. Kita bagi 1 sampai 4, ya, terutama pada anak besar, ya. Kalau yang namanya 1 itu artinya asimptomatik, ya. Jadi saat aktif biasa tidak ada keluhan, ya. Kelas 2 lebih berat, kelas 3 lebih berat. Nah, yang paling berat 4 itu sadar pun dia sesak, ya. Jadi ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik, ya, tanpa gejala, ya. Nah, ini biasanya saat istirahat juga ada gejala. Nah, biasa pada anak itu kita nggak bisa bedain 1-2 atau 3-4. Biasanya kalau ringan itu 1-2, kalau berat kita anggap 3-4. Itu pada anaknya. Tapi kalau pada dewasa kita bisa lebih spesifik, ya, melihat itu 1, 2, 3 atau 4. Ya. Nah, ini kita lihat penentu, ya, penentu risiko pH pada anak, ya. Kita lihat di sini, kita lihat, ya, ada yang kelompok yang rendah, ada yang kelompok tinggi, ya. Jadi klinis, ya, tanda-tanda klinis gagal jantung, biasanya kalau itu nggak ada, tapi kalau yang berat itu ada, ya. Kemudian gejala yang makin memberat atau memburuk, yang ringan itu biasanya tidak, tapi yang berat itu akan memburuk, ya. Nah, kemudian ada lagi 6-minute walk treatment, ya, treadmill, ya. Ini kalau pada yang low risk dia bisa berjalan 350 meter, ya. Kalau yang dewasa hanya kurang dari 350 meter. Pertumbuhan, nah kita lihat juga, ya. Kalau low risk itu biasanya normal, ya, anaknya normal, ya. Kalau yang berat itu gagal tumbuh. Kemudian gagal jantung fusil kelas, ya. Kalau yang itu biasanya 1-2, ya. Kalau yang berat itu 3-4, ya. Nah, kalau labnya kita lihat BNP, ya, atau NT-proBNP. Biasanya kalau pada yang low risk itu meningkat sedikit, kalau yang berat itu meningkat tajam, ya. Nah, echo, nah kadang-kadang kita perlu echo, ya. Kalau yang berat ini ketemu nanti, ya, pembesaran atrium kanan, ya, ventrikel kanan, ya, ukuran ventrikel kiri berkurang, ya, kemudian rasio RV meningkat, ya, kemudian tapsi menurun, ya, posisi jantung kanan, ya, kemudian ventrikel menurun, ya, kemudian ada efisi perikard. Hemodinamik, ya, biasanya kalau pada yang ringan itu biasanya cardiac index-nya masih normal, ya. Kemudian sistem venous return ini masih normal, ya. Kemudian masih vasoreaktif, ya. Tapi kalau yang berat biasanya cardiac output turun, ya, kurang dari 2,5 liter, ya. Min era pressure naik, ya. Kemudian PVRI juga naik, ya. Kemudian saturasi juga turun, ya. Kemudian ini tekanan di paru akan meningkat, ya. Nah, bagaimana patogenesis? Ya, saya kira tadi Dr. Todung sudah membahas, ya. Jadi patogenesis daripada pulmonary artery hypertension ini ada 3, ya. Yang pertama, ya, karena vasokonstriksi, ya, vasokonstriksi sehingga lumennya mengecil, ya. Kemudian remodeling, ini mekanisme kompleks, ya, remodeling. Kemudian adanya trombosis, ya, trombosis, ya, sehingga terjadi sumbatan pada kapiler normal. Ini kapiler yang normal, ya, lebar, ya. Tapi kalau pada pH, ya, ini lumennya kecil, ya, sehingga butuh tekanan yang ekstra oleh jantung kanan untuk memompa darah ke paru, ya, untuk mengatasi tahanan yang ada di saluran kapiler paru, ya, sehingga tekanan meningkat. Nah, kelainan pada vaskular paru ini, ya, itu biasanya mengenai yang kecil, ya, pembuluh kecil, kapiler dengan diameter kurang dari 500 mikron, ya, mikrometer, ya. Kemudian respon yang dihubungkan dengan pH ini, ya, ini biasanya adalah gangguan fungsi jantung, ya, sehingga nanti akan mengakibatkan, ya, obstruksi dari arteri, ya, meningkatnya tahanan paru, ya, dan akhirnya terjadi kerusakan dari dinding kapiler, ya, yang menyebabkan gagal jantung kanan atau kematian. Ini adalah ujung-ujungnya, ya. Jadi ada gagal jantung kanan.
Tapi ini mekanismenya ya, atau patogeni. Jadi sehingga kita harus mengobati lebih awal ya. Nah ini kita lihat ya, jalur ya, sinyal dari sel ya. Kita lihat ada 3 ya, ada yang jalur endotelin, jalur nitrik oxide, jalur potassium. Nah, yang pertama ini bersifat vasokonstriksi dan proliferasi, ini bersifat agresor atau musuh. Kalau ini bersifat vasodilatasi dan anti proliferasi, ini juga. Ini teman. Nah, biasanya pH itu timbul karena ketidakseimbangan antara yang agresor dengan yang protektif ya. Normalnya seimbang ya, antara yang agresor dengan yang proteksi. Tapi pada hipotropin ini lebih dominan dibandingkan sehingga terjadi vasokonstriksi ya. Ini ada endothelin, ya, nitrik oxide, procyclin ya. Jadi biasanya kalau pada pH ininya XP berlebihan, yang ini XP kurang ya, sehingga terjadi vasokonstriksi. Nah, jadi berkurangnya prostaglandin ya, dan nitrik oxide ya, ini menyebabkan terjadi gangguan dari vasodilatasi. Kemudian upregulation yang bersamaan dengan endothelin ya, ini akan menyebabkan vasokonstriksi dan efek mitogenik. Nah, kemudian oleh karena itu terapi terkini dari pH ini targetnya pada ketiga unsur ini. Jadi kita mengurangi efek endothelin dan meningkatkan efek nitrik oxide dan procyclin. Nah, apa sih gejala dan tanda? Ya, gejala dan tanda dari hidropulmoner. Nah, gejala daripada pH ini sering tidak spesifik, ya, sehingga kadang-kadang pada anak ya, diagnosis kadang-kadang sering keliru ya dengan kelainan lain. Ya. Ya, biasanya apa? Cepat capek, ya. Kemudian lelah yang berlebihan, ya. Kemudian terutama pada anak yang besar, ya. Nah, gejala ini biasanya kurang spesifik pada bayi. Biasanya bayi itu tidak khas, ya. Kadang-kadang yang nggak mau minum, ya, nggak mau menete, ya, gagal tumbuh, ya, berkeringat banyak, ya, tachypnea, ya, tachycardia, dan kadang-kadang rewel. Nah, itu pada bayi, ya. Nah, kadang pingsan atau presinkop atau nyeri dada, ya, ini adalah gambar yang sering pada anak-anak, ya. Biasanya kalau yang lebih besar sering terjadi hemoptisis atau batuk darah, ya, ini yang terlambat. Nah, ini adalah kadang-kadang fatal. Nah, pada pemeriksaan fisik, ya, apa yang kita harus cari? Yang pertama adalah bunyi jantungnya tunggal, ya, yang kedua, atau BJ2-nya mengeras, ya. Ada lift dari bilik kanan. Jadi kalau kita palpasi, jadi ada lifting ya, dari bilik kiri, ya. Kemudian terdengar murmur, ya. Biasanya murmur itu karena pulmonary regurgitasi. Jadi early diastolic murmur, ya. Kemudian karena regurgitasi terjadi bising pansistolik atau holisystolik, ya. Atau kadang-kadang ada gelop. Ini yang sudah ada gagal jantung, ya. Kemudian kita lihat vena juguler biasanya akan meningkat, ya. Ada hepatomegali, ya, ada edema perifer, ya. Kemudian ini tanda dari gejala gagal jantung. Ya. Nah, ini kita lihat algoritma. Ya. Algoritma. Jadi kalau ada simptom, ya, gejala klinis, ya, sindrom genetik yang atau sejarah atau riwayat keluarga dengan kecurigaan pH, ya, kita lakukan echo. Nah, echo ini perlu, ya, karena echo itu adalah satu alat yang cukup sensitif, ya, dan akurat, ya. Kita echo, ya, EKG, ya, ronsen, ya. Kalau dia sesuai dengan pH kita lihat. Nah, kalau dia sesuai, ya, ini kita pertimbangkan, ya, penyebab yang paling sering pada anak, ya, contohnya PJB atau kelainan paru kronik, ya. Kita lihat lagi, ya, anamnesis, ya, tanda, risk factor, ya, pemeriksaan fisik dan lain-lain, ya. Nah, kalau ada, ya, dan kita lihat, ya, kalau pH-nya ringan, tidak ada gagal jantung kanan, ya, underlying disease kita obati. Ya. Tapi kalau nggak ada, ya, kita lihat diagnosis paru atau kelainan lain, ya. Kalau misalnya ada, kita lihat, ya, tandanya apa, ya. Nah, kalau ada kelainan pun kita refer ke pediatrik expert, ya. Nah, kalau nggak ada, ya, kita lakukan, ya, ventilator VQ second untuk menyingkirkan adanya tromboemboli, ya, tromboemboli.
Nah, kita lihat di sini ya. Nah, nanti kita pertimbangkan ya penyebab-penyebab lain, nanti kita diagnosis ya sesuai dengan klasifikasi, baru nanti kita obati. Nah, ini kita lihat update ya, screening ya. Jadi screening untuk pediatrik PH ini dilakukan dengan ECG dan echo ya. Jadi ECG bisa dikerjakan oleh dokter anak ya, dokter umum ya. Kemudian jika dari hasil pemeriksaan yang awal ini ya ditemukan adanya PH ya, chest X-ray atau CT scan ya dapat dipertimbangkan ya. Kemudian jika pH-nya berat ya dan pasien menunjukkan gejala yang berat ya dengan gagal jantung jelas ya atau pH krisis ya. Nah, CAT ini mungkin bisa dikerjakan atau ditunda, kemudian pemberian obat-obatan ya, ini dapat dimulai. Ini kalau dia berat ya. Kita lihat sini ya, kecurigaan ya, dilihat dari history, gejala, tanda klinis ya. Kemudian kita lakukan EKG sampai jarak awal ya, echo ya, lung test, kemudian yang pemeriksaan lain ya. Kemudian cari penyebab yang nyata ya. Kalau ada ya yang jantung diobatin ya. Nah, kalau perlu dilakukan kateter ya. Kemudian baru kita pertimbangkan lagi kalau belum ketemu ya. CT scan ya, serologi ya, lab-lab lain ya. Kemudian kalau perlu konsultasi genetik ya, genetik dan lain untuk mencari faktor risiko dari hipertensi paru ya. Sehingga nanti ketemu nanti. Ya. Nah, pemeriksaan modalitas apa aja yang bisa kita pakai? Nah, EKG. Nah, makanya kita sarankan yang dokter tuh harus bisa membaca EKG ya. EKG ini dapat menunjukkan tanda atau gejala pemeriksaan atrium ya. Jadi ada P, namanya P pulmoner ya, dan tanda daripada RVH. Jadi kita lihat dari EKG. Kemudian foto ronsen ya, dapat menunjukkan adanya segmen PA menonjol ya. Kemudian ada pruning. Ya. Pruning itu artinya darah pembuluh perifernya sepi ya, proksimalnya menonjol ya dari paru. Ini artinya udah tanda late, tanda telat ya. Kemudian lebih pasti di echo ya. Ini sangat membantu ya. Dan termasuk salah satu pemeriksaan non invasif yang sangat akurat ya. Dan juga dipakai untuk follow up. Nah, echo dapat berguna untuk mengukur ya. Kita bisa menilai berapa sih tekanan di paru. Nah, ini kita bisa nilai ya. Kan tadi normalnya 25 ya. Jadi pada pH itu bisa di atas 60 kalau yang berat ya. Kemudian kita juga bisa menilai ukuran dan fungsi ya, ventrika kiri, ventrika kanan ya. Kemudian kita lihat arah dari sun melalui foramen ovale ya, normalnya kiri ke kanan. Tapi kalau dia udah advance ya, itu dia dari kanan ke kiri ya. Kemudian kita juga menyingkirkan penyakit jantung bawaan. Ya, jadi yang pertama adalah PJB dulu, ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti dia pH primer ya. Nah, walau bagaimanapun definitif treatment, diagnosis dari pH ini ya, ditegakkan dengan hemodinamik. Ya, jadi kita harus hemodinamik dengan kateter ya. Kemudian kita hitung ya flow ratio ya, pari ya. Nah, baru nanti kita obati. Jadi pemeriksaan CAT ini termasuk yang pemeriksaan gold standar ya dalam manajemen pH pada anak ya. Nah, ini kita lihat ya, kateter kanan ya, ini tetap dianggap suatu standar ya untuk mengukur hemodinamik ya. Kemudian komplikasi mayor yang dihubungkan dengan kateter pada anak ya relatif rendah, kurang lebih 1-3% ya. Dan umumnya dikaitkan dengan kondisi anak atau bayi saat diagnosis. Nah, kemudian sebagai hasilnya ya, CAT ini ya sangat direkomendasikan untuk pH yang sudah lanjut ya, sehingga manajemen lebih lanjut ini bisa kita buat lebih baik. Ini kita lihat ya, anak dengan gagal jantung kanan dan lain-lain ya.
Nah, yang lebih penting apa? Manajemen, ya, obat-obat, ya. Meskipun tidak ada terapi tunggal untuk PH ini, ya, target spesifik terapi, ya, harus bisa menurunkan tekanan atau menurunkan survival pada anak-anak yang terkena PH, ya. Nah, jika penyebabnya itu dapat diidentifikasi, ya, seperti misalnya PJB, ya, nah pengobatan itu harus diarahkan kepada penyebab. Ya. Jadi kalau ada PJB, ya, ASD, VD itu yang kita obati. Kemudian diagnosis dini, ya, dan pengobatan, ya, terhadap penyakit infeksi ini dapat meminimalkan hiperaktivitas atau kelainan paru, ya. Nah, pencegahan, ya, ya, ini biasanya karena infeksi, ya, atau infeksi dari virus influenza, ya, vaksinasi ini sangat direkomendasi oleh pasien-pasien dengan anak. Jadi pasien anak mau ada PJB mau tidak, nih kita rekomendasi untuk mendapatkan vaksinasi, ya, untuk pneumokokus dan influenza. Prof Mul, apakah terdengar suara saya, Prof Mul? Sepertinya Prof Mul mengalami gangguan koneksi kembali. Mohon ditunggu, mohon kepada rekan-rekan sejawat sekalian untuk menunggu sebentar karena panitia akan mengkonfirmasi ke jaringan dari Prof Mul. Untuk kehadiran, mungkin sekalian mengingatkan untuk kehadiran rekan-rekan sejawat sekalian akan terekam otomatis sehingga tidak ada registrasi dalam webinar kita kali ini. Dan untuk bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung di kolom Q&A question kita, ya. Bisa langsung saja. Baik, sepertinya telah bergabung kembali kepada kita, bersama kita. Prof, apakah sudah terdengar suara saya? Ya, maaf nih. Tidak mengapa, Prof. Biasa, sekarang tuh kan sering webinar, Prof, ya. Jadi emang jaringan ini sering terganggu, Prof. Oke, sekarang udah kedengaran. Sudah terdengaran, Prof. Jelas. Jadi ini terapi yang non spesifik, yang konvensional yang kita pakai untuk menangani PH ini, ya, oksigen, ya. Ini untuk mencegah hipoksemia dan vasokonstriksi, ya. Kemudian diuretik, ya, furosemid, ya, ini dapat mengurangi, ya, tekanan pengisian jantung, ya. Digoxin, ya, ini untuk memperkuat kontraksi, ya. Aspirin itu atau warfarin untuk mencegah trombosis, ya. Kemudian kalsium channel blocker, ya, seperti amlodipin, ya, ini untuk merelaksasi otot vaskular, Prof, darah. Ini akan memberikan. Prof, maaf, Prof, untuk materinya belum slide, Prof. Belum bisa kami lihat. Boleh dibantu share screen terlebih dahulu, Prof? Sudah kelihatan? Sudah. Silakan dibesarkan. Oke, tadi, ya. Jadi non spesifik sudah kelihatan, ya. Sudah kelihatan, Prof. Jadi yang non spesifik itu oksigen, ya. Ini untuk mencegah hipoksemia, kemudian juga vasokonstriksi, ya. Diuretik ini untuk
mengurangi tekanan pengisian jantung ya, untuk mengurangi udema dan lain-lain ya. Digoxin itu untuk meningkatkan kontraksi ya. Aspirin ini untuk mencegah trombosis ya. Kemudian kalsium channel blocker seperti amlodipin ya, untuk merelaksasi otot vaskular dari pembuluh darah ya. Ini akan memperbaiki survival daripada pasien PH ya. Nah, ini yang spesifik ya, ya. Jadi yang ideal itu adalah inhalasi nitric oxide. Ini secara luas dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah ya. Nah, kemudian pada pasien setelah operasi jantung. Nah, kemudian untuk vasodilatasi lebih lanjut, nah ini yang sekarang yang kita adalah penggunaan dari inhibitor fosfodiesterasi ya, seperti sildenafil. Ini sekarang lagi tren ya. Tadi Dr. Todung sudah menjelaskan banyak ya. Ini sangat direkomendasi sebagai treatment pertama. Kemudian yang lain seperti endothelial receptor ya. Ini juga bisa dipakai ya. Analog prostaglandin, ya, prostacyclin ya. Kemudian kalau yang telat ya, kadang-kadang kita perlu atrioseptostomi ya, untuk mengalirkan darah yang kanan. Ini terutama pada pasien-pasien yang sudah lanjut ya, sebelum dilakukan transplantasi paru. Nah, cuman transplantasi paru ini sampai sekarang ini masih teoritis ya, belum bisa dikerjakan. Nah, ini kita lihat ya, jalur atau alur ya. Jadi ini pediatric idiopathic hypertension treatment algorithm ya. Jadi pertimbangkan diuretik ya, oksigen, antikoagulan, digoxin ya. Kemudian dilakukan tes dari vasoreactivity ya. Kalau positif kita berikan yang ini ya, kalsium channel blocker ya. Kalau membaik ya, berarti diagnosisnya adalah kalsium channel blocker. Nah, kalau nanti dia negatif ya, low risk ya, ini diberikan serial treatment ya. Ini obat-obatnya ya. Dia epoprostenol ya. Kemudian yang udah telat kita lakukan atrioseptostomi ya. Nah, baru nanti terapi akhirnya adalah kita harus ganti paru ya, atau lung transplant. Nah, ini kita lihat alur terapi tadi ya. Jadi ada 3 target tadi ya. Ini adalah jalur prostacyclin, jalur dari nitric oxide, ini jalur dari endothelin ya. Ini yang kita atasi ya. Jadi kita belikan obat-obat ya, agar terjadi vasodilatasi ya. Kemudian anti proliferasi ya. Ini mencegah artinya meningkatkan efek dari obat-obat jalur dari nitric oxide dan endothelin ya. Karena ini adalah protektor ya. Kalau ini adalah agresor. Target kita di situ. Nah, ini kita lihat ya, salah satu contoh ya. Ini yang lagi tren tadi ya. Penggunaan PDA ya, sildenafil ya. Ini dianggap sekarang adalah pengguna yang sangat luas pada anak. Ya, dulu memang terbatas ya, karena sildenafil yang tersedia itu tablet, dosisnya tinggi ya, 100 mg. Nah, sekarang ada produk yang sirup yang bisa dipakai pada anak. Ya. Ini salah satu angin segar, baik untuk pasien, dokter maupun keluarga yang ada anaknya menderita PH ya. Ini obat-obat yang lainnya ada nitric oxide ya. Ini kebanyakan dipakai di sentra jantung ya. Prostacyclin, antagonis. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, jurnal yang kita ambil ya, penggunaan sildenafil pada anak dengan PH ya. Kita lihat di sini ya, sebanyak 269 anak ya diikuti dan didapat hasilnya di sini ya. Terdapat perbaikan ya. Jadi kita lihat sini memberikan manfaat ya. Nah, ini kita lihat survival ya. Ini membandingkan sildenafil pada kelompok-kelompok treatment. Jadi dibandingkan ada yang grup 3 ya, grup 1 PAH ya, dan overall kita lihat di sini ya, akan terjadi perbaikan dari pasien. Nah, kalau kita lihat memang grup 3 ini prognosisnya lebih buruk dibandingkan dengan yang grup 1, yaitu yang pulmonary arterial hypertension ya.
Jadi yang satu itu yang pulmonary hypertension, yang 3 itu adalah karena kelainan paru. Jadi biasanya kelainan paru ini lebih buruk prognosis dibandingkan dengan yang primer, ya, yang PH. Nah ini yang nanti akan ujungnya adalah transplant, ya. Nah ini salah satu studi, ya, membandingkan kelompok, ya, obat-obat sildenafil, ya. Ini termasuk obat yang baru, ya, yang dilakukan pada anak umur 1 sampai 17 tahun, ya, yang idiopatik, ya. Kemudian nah, kita lihat sih kriterianya, ya. Jadi yang diberikan obat ini memberikan efek yang lebih baik dibandingkan dengan placebo. Jadi di sini ada low dose, ya. Jadi ada 4 kelompok, ya, dengan placebo, kemudian dengan low dose, ya, medium maupun high dose. Ini memberikan efek yang lebih bagus, ya. Nah, ini kita lihat, ya, hasil ini, ya. Jadi membandingkan ini hasilnya, ya. Kita di sini, ya. Kemudian, ya, ini perubahan pada peak oxygen consumption, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini pada kelompok low dose, ya. Kelompok medium dose, ya. High dose, ya. Ini kelompok yang lain, ya. Ini kita lihat, ya. Ada membandingkan beberapa kelompok dari obat-obat sildenafil. Nah, ini kita lihat hasilnya, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini yang kelompok low dose, ya, kelompok medium dose, high dose, ya. Ini kelompok placebo. Jadi yang jelas ini ada perbedaan signifikan dengan hasil ini. Nah, ini kita lihat, ya, perbaikan pada pulmonary hypertension. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Jadi pemberian obat ini, ya, memperbaiki hemodinamik, ya, baik pada anak maupun pada anak dengan PH, ya. Nah, ini sebagai kesimpulan dari webinar ini, saya simpulkan bahwa PH ini secara definisi adalah peningkatan mean pH pressure, ya, di atas 20 mg/Hg, ya, dan tahanan paru lebih dari 3 Wood unit, ya, pada saat istirahat, ya. Nah, PPHN terutama pada bayi, ya, ini menyebabkan hipoksia berat, ya, yang dapat diperburuk dengan adanya kelainan pada bayi seperti aspirasi meconium. Nah, pengobatan PH, ya, biasanya dimulai dengan mengobati penyakit dasar, ya. Kalau ada PJP diobati, ya, yang menyebabkan PH. Nah, untuk mendiagnosis, ya, EKG ini sangat penting, ya, terutama untuk menyiapkan call pulmonary, ya, adanya tanda right heart hypertrophy, ya, right axis deviation, ya, pembesaran tulang kanan, ya, kemudian adanya incomplete heart blow. Nah, kemudian untuk anak dengan OSAS, ya, nah, evaluasi awal dan juga pengobatan ini dapat menyebabkan adanya perubahan pada hipoksemia, ya, dan menyebabkan pH ini akan berubah atau memperberat tanda daripada call pulmonary. Nah, terakhir sildenafil ini sudah terbukti menyebabkan manfaat dan efektif untuk mengobati PH pada anak. Nah, terutama sekarang ini sudah ada yang sirup, ya. Jadi kalau dulu dosisnya terlalu tinggi, ya, kita pakai puyer, ya, 10 tablet, kadang 20 tablet. Sekarang sudah ada dalam bentuk kemasan sirup yang teman-teman bisa pakai untuk mengobati pasien dengan hipertensi. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Lengkap, Ya. jelas sekali penjelasan dari Prof. Mul ini. Mohon maaf tadi beberapa kali terputus. Nggak apa-apa, Ya, Prof. ini dari Rumah Sakit Hermina ini, sinyalnya dulu ada WiFi, tapi nggak tahu karena COVID, WiFi-nya kena COVID. Jadi ini terpaksa didatangkan pakai WiFi dari luar. Oh, begitu. Jadi COVID itu bukan cuma menyerang pasien, tapi Menyerang WiFi-nya kena WiFi. COVID juga. Ya, WiFi-nya jadi
ini ya dok, error Prof ya. Ya, wifi-nya juga mati juga karena COVID. Kebanyakan Prof yang akses sekarang soalnya kebutuhan wifi tinggi banget ya Prof. Baiklah Prof. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Prof. Ya, Ini ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dari yang pertama. Ada dari Andreas Christian. Izin bertanya, suatu kasus, Prof. Saya memiliki pasien anak usia 14 tahun dengan klinis CHF. Dan hasil fototoraks terdapat pembesaran ventrikel kanan dan kiri, jadi kardiomegali, Prof. Apakah pasien tersebut bisa dikategorikan sebagai PH? Dan apakah PH bisa terjadi pada pasien remaja dengan VSD? Dan apakah menegakkan diagnosis PH atau PJB seperti VSD bisa dengan pemeriksaan fisik jantung paru saja, Prof? Mengingat tidak semua vaskes tidak memiliki fasilitas echo. Begitu, Prof. Mungkin yang pertama tadi ya, Prof. Panjang pertanyaan, jadi saya bantu ulang. ya. Apakah pasien tersebut bisa dikategorikan sebagai PH atau pulmonal hipertensif? Ya, jadi baik, makasih Dr. Andreas. Jadi pH itu bisa dua ya, bisa primer ya, memang tekanan di parunya tinggi dari awal, itu namanya pH primer ya, atau tekanan sudah turun, naik lagi karena kelainan paru, seperti tadi ya, itu primer juga. Atau dia naik karena kelainan jantung, itu namanya sekunder. Nah, salah satu komplikasi dari PJB itu pH bisa ya. Nah, apa itu pH atau enggak? Nah, itu tergantung dari pemeriksaan fisis ya. Jadi memang sebagai dokter itu yang utama itu adalah pemeriksaan fisis ya. Jadi saya berkali-kali mengatakan yang pemeriksaan adalah pemeriksaan mengandalkan panca indera. Jadi mulut untuk anamnesis, ya, mata untuk inspeksi, kulit untuk palpasi, telinga untuk perkusian. Nah, kita lihat ya, kalau lihat bunyi jantungnya itu bisa kelihatan. Jadi kalau dia pH biasanya BJ2 itu meningkat ya. Meningkat dan splinnya sempit, itu bisa. Kalau yang lebih lanjut ada tanda-tanda sianusis. Nah, pengobatannya ya yang pertama kita harus diagnosis dulu ya, apakah ada PJB. Nah, kalau memang ada PJB ya PJB-nya dulu yang kita koreksi ya. Nah, mudah-mudahan 14 itu belum terlambat. Nah, kadang-kadang seringnya kalau udah 14 itu udah terlambat ya, Eisenmenger. Nah, kalau memang udah Eisenmenger ya kelainan jantungnya udah nggak bisa dibetulin ya, karena justru bocor itu sebagai tempat rescue, tempat lari darah ya. Kalau kita tutup ya, malah darah di kanannya nggak bisa ke kiri. Ya. Jadi nggak bisa lagi kalau udah terlambat ya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kalau bisa ya jangan mengirim pasien terlambat. Jadi kita harus deteksi PJB itu secara dini ya. Dan PJB itu rata-rata terutama sianotik ya, itu harus dioperasi sebelum berusia 2 tahun. Kalau udah tuh berarti sudah ada komplikasi. Baik, itu aja dari saya, makasih. Baik, Prof. Ada lagi tadi, Dok. Prof, jadi kalau misalnya PH itu berarti bisa ya, Prof, pada pasien remaja dengan VSD? Bisa, bisa. Justru PJB itu minimal PH itu pada usia remaja. Ya. Kalau pada bayi ada PH, kemungkinan itu primer. Ya. Jadi kalau pada bayi primer. Kalau remaja itu kebanyakan ya karena kelainan jantung. Justru PH itu kelainan jantung itu timbulnya waktu usia remaja. Yang sudah seringnya itu tidak terdiagnosis ya. Tidak terjadi pada saat bayi. Nah, datangnya dengan PH, ternyata begitu dicek ada kelainan jantung dan udah terlambat, itu ada beberapa kasus. Kasihan pasiennya ya. Makasih. Baik, jadi memang kalau pada sekunder bisa aja pasiennya VSD, terus tidak terdiagnosis ya ringan karena VSD ringan, terus nanti pas remaja ya PH ya dok, Prof ya. PH, itu tadi udah terlambat. Iya sudah terlambat. Kemudian berarti bisa ya Prof, saya dari pemeriksaan fisik tadi kan sudah dijelaskan bahwa PH ini bisa didiagnosis dengan pemeriksaan fisik. Tadi ada bunyi jantung kedua yang lebih keras gitu ya Prof. Karena pertanyaan ketiga itu tadi pemeriksaan fisik apa aja yang mendiagnosis jadi patokan dok, apa ya golden standardnya? Ya, jadi gini, jadi kalau dia dari awal sudah ketahuan VSD misalnya ya,
Nah, kalau begitu dia udah mau pH, bisiknya makin menghilang. Karena sudah sama tekanan kiri kanan. Ya. Kan bisik itu timbul karena beda tekanan kiri kanan. Nah, kalau tekanan di kanannya naik, ya, karena pH, berarti nggak ada beda tekanan bilik kiri kanan, malah bisiknya menghilang. Gitu. Tapi yang satu BJ2-nya itu, BJ2 itu meningkat, ya, dan spillnya sempit. Bisiknya menghilang atau berkurang. Baik, jadi jawabannya terjawab ya, pertanyaannya terjawab ya, Dr. Andreas Christian. Jadi memang bisa pemeriksaan fisik itu dijadikan untuk mendiagnosis. Cuma memang Dan harus bisa, ya. Dan harus bisa. Yang namanya dokter itu ya mengandalkan pemeriksaan fisik, ya, kan mengandalkan panca indera, ya. Penunjang itu buat membantu, ya. membantu, betul ya, Prof. Harus bisa. Baik, Prof. Itu tantangan buat dokter-dokter anak yang lain, apalagi di daerah ya, Prof. Ya, kalau semakin sering mendapatkan Ya, jangan pasien seperti ini mengandalkan harus alat-alat canggih, ya, ya. betul, Prof. Karena di daerah kan masih jarang ya, Prof, Ya. buat alat-alat canggih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Prof. Ya. Dari Dr. Sugiarto Puradisastra. Izin bertanya, Prof. Kalau PAH diterapi dengan sildenafil pada yang ringan dan primer, apakah kira-kira dapat reversible dan sembuh? Nah, tergantung ya. Kalau primer ya, nah primer itu memang tergantung kelainan dasarnya ya. Kalau primer itu memang kadang-kadang perlu waktu lama ya. Memang responnya tidak begitu bagus ya. Nah, kalau kelainan jantung ya, diobati dulu kelainan jantung, baru nanti post-op-nya diobati dengan sildenafil. Nah, biasanya membaik ya. Nah, tapi kalau dia udah sangat terlambat, udah Eisenmenger ya memang nggak ada lagi terapi pembedahan ya. Ya, kita hanya konservatif aja ya, konservatif. Jadi tergantung yang pertama ada tidaknya underlying disease, yang kedua berat ringannya hipertensi pulmonernya. Ya. Kemudian juga kelainan yang mendasari di parunya ya. Kalau dia hipoplasi paru ya, itu memang sulit diobati. Memang obatnya ya transplant paru begitu kurang lebih ya. Masih advance banget sepertinya kalau transplantasi paru ya, Prof. Tapi artinya Ya. di sini semua bergantung kepada kecepatan dan ketepatan dari diagnosis dokter yang memegang pasien ya, Prof. Ya. Karena Jadi terutama yang PJB. Nah, kalau PJB itu prognosnya bagus. Nah, disayangkan kalau dia terlambat. Terlambat. Jadi Eisenmenger akhirnya cuma bisa hanya bisa konservatif aja ya, Prof. Baik. Ya, karena saya ada pasien ASD, ketahuan umur 40 tahun dan udah Eisenmenger. Nah, kemudian dicek juga anaknya juga ada. Anaknya bagus karena ditangani cepat. Nah, yang ibunya udah nggak bisa diapa-apain. Ibunya enggak. Karena kalau dia ASD ya udah telat, nggak boleh ditutup. Iya, bahkan yang pH berat itu justru kita bikin ASD ya, agar darah kanan mengalir ke kiri. Kan ya, yang kanan udah nggak bisa ke paru. Betul. Justru kalau yang berat kita bikin ASD. Nah, ini ASD ya udah nggak usah diapa-apain lagi. Jadi hanya kita berikan aja sildenafil ya. Hanya konservatif aja. Ya. Baik. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga nih, Prof. Ada dari Mbak Dora, Dokter Dora dari Malang, Jawa Timur. Wah, nyampe ke sana juga di kita nih. Pertanyaannya, pada kasus wanita 36 tahun dengan mild prolapse, katup mitral, dan trikuspid, gejala aritmia berulang. Wah, ini sepertinya lebih ke dewasa ya, Prof ya? Jadi dewasa itu. Mungkin Dokter Todung masih ada, Dok? Seperti yang nggak ada nih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, saya juga. Ya, jadi bisa juga prolapse itu karena rematik sering ya. Jadi karena rematik, kemudian terjadi MR ya, tekanan di paru atrium kanannya meningkat, ya, kemudian balik ke pulmoner, itu yang namanya cor pulmonal ya, cor pulmonale. Ya, jadi kelainan paru karena kelainan jantung kiri. Nah, itu memang harus di-repair katupnya. Ya. Jadi dia naik jadi akibat MR ya, tekanan atrium kiri naik, vena pulmoner naik,
berarti tekanan di paru akan naik. Ya. Itu yang namanya cor pulmonale, itu sering karena rematik. Ya. Nah itu harus di repair katupnya. Ya. Di samping kita berikan obat, ya, repair katup, karena yang utamanya kan obstruksi jantung kirinya itu yang menyebabkan dia PH. Ya. Jadi harus di repair katupnya. Dia harus diperiksa lebih lanjut itunya ya, kelainan jantungnya ya. Kalau pada PH pada anak itu berarti sildenafil bisa langsung diberikan ya dok, Prof ya? Jadi yang penting itu kan diagnosisnya dulu, ada nggak kausanya. Ya, kalau ada kausanya diobatin dulu, nah baru diberikan sildenafil untuk mempercepat penurunannya gitu. Oh begitu. Kecuali baik. kalau yang terlambat ya. Jadi pengobatan itu kausanya dulu ya. Kausanya dulu, baru kita berikan sildenafil untuk lebih baik gitu ya pengobatannya. Ya beda kalau pada dewasa yang banyak idiopatik, ya, nggak ada penyebabnya, nggak tahu ya. Kalau anak itu kan seringnya kan penyakit jantung bawaan, nah itu dulu yang kita obatin. Jangan dikasih sildenafil, PJB-nya dibiarin, nah nanti datang dengan SMNR, nah itu yang salah ya. Ya. Baik, lanjut Ya, dok, Prof ke pertanyaan selanjutnya. Jika boleh langsung sildenafil, nggak boleh pengobatan begitu aja ya Prof. PH aja tiba-tiba harus dicari penyebab penyebabnya dulu, diagnosis yang tepat, baru kita bisa berikan sildenafil untuk terapi selanjutnya. Betul ya, karena yang namanya PJB itu ada gold standar ya. Jadi namanya ada waktu untuk merujuk ya. Kalau di atas itu terlambat ya. Jadi itu dulu yang kita sikirkan. Jangan pH-nya dulu. Nah, nanti kalau dia memang ada PJB ada pH, setelah dioperasi PJB-nya, nanti pH-nya yang sisa itu diobati dengan sildenafil. Jadi begitu ya. Baik, Prof. Satu lagi, Prof. Pertanyaan terakhir. Ini ada dari namanya tidak diketahui. Bagaimana evidence based medicine-nya terapi PDE5 inhibitor, Prof, bagi pasien pediatrik dengan PAH? Dan apa pilihan terapi yang direkomendasikan bagi kelompok pasien tersebut? Hal ini terkait dengan restriksi sildenafil pada Fornas yang hanya ditujukan pada dewasa. Terima kasih. Ya, itu yang dulu ya, Jadi memang pengobatan pH ini dulu macam-macam ya, ada nitric oxide, dulu ada yang namanya tadi ada ilopros, ya, kemudian sildenafil. Nah, yang ada sekarang tuh hanya sildenafil ya. Makanya sekarang kebanyakan pasien-pasien anak tuh kita berikan sildenafil. Ya. Kalau yang nitric oxide itu kan terbatas di senter jantung, ya. Itu pun terbatas ya, karena alatnya sangat mahal dan nah sekarang yang satu-satunya yang ada tuh ya sildenafil. Nah, dulu itu kemasannya tuh cuma tablet dan kekuatannya 100 mg per tablet ya. Padahal anak tuh biasanya dikasih paling 5 mg, 7 mg. Jadi sehingga dulu 1/10 tablet. Nah, sekarang ada sirup ya, yang itu ya 5 mg, 10 mg. Nah, itu sekarang termasuk angin segar buat teman-teman sejawat yang mengobati. Saya dulu kebingungan tuh mengobati pH karena kebanyakan obatnya nggak ada. Ya. Ilopros sudah nggak ada. Ya. Kalau nitric oxide hanya di rumah sakit. Nah, tapi dengan adanya bentuk yang baru, nah itu memberikan angin segar. Nah, kalau Fornas kan nanti tinggal direvisi. Ya. Dan penelitian cukup banyak ya yang menyatakan sildenafil itu bermanfaat untuk mengobati pH. Begitu. Baik, Prof. Jadi kita bisa kasih tuh terapi sildenafil pada PAH ini, dan memang sekarang udah ada sediaannya, Prof. Jadi bisa lebih mudah daripada mungkin kalau dulu berarti harus persekian tabletnya harus dibuyer, iya, per 10 tablet. Ya. Baik. Sepertinya udah dulu ya, Prof. Ada pertanyaan-pertanyaannya nanti kita tampung lagi, Prof. Oke, terima kasih Dr. Sinta. Sama-sama, Prof. Sampailah kita di ujung
webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Prof. Mul, kepada Dr. Todung yang hari ini menjadi pembicara yang sangat informatif sekali, karena memang banyak poin-poin yang kita terima dari webinar kita kali ini, seperti sildenafil bisa ternyata digunakan untuk impotensi, ya, terapi impotensi. Bisa dimulai dari 25 mg per dosisnya. Kemudian hati-hati penggunaan nitrit oxide ya dengan sildenafil, karena memang bisa bersinergi dan tidak ada antidotumnya. Jadi kita menghindari kelebihan pemberian obat. Kemudian dari anak, memang kita harus benar-benar dapat mendiagnosis penyakit PHH ini diakibatkan oleh apa ya, etiologi penyebabnya. Jadi bisa didiagnosis lebih cepat sehingga prognosisnya lebih baik, sehingga bila sudah diterapi etiologinya, baru kita bisa gunakan sildenafil untuk pengobatan lebih lanjut. Mungkin itu kesimpulan yang kita bisa dapatkan pada hari ini. Terima kasih pada rekan-rekan sejawat yang sudah hadir di acara pagi hari ini. Terima kasih kepada Rumah Sakit Jantung Jakarta dan PT Pfizer Indonesia Upjohn Division, Dr. Todung dan Prof. Mulyadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kepada panitia yang telah memastikan acara berlangsung dengan lancar. Sebelum menutup acara ini, saya meminta maaf jika dalam pelaksanaannya memang terdapat kekurangan dalam keberlangsungannya. Dan mohon maaf juga kepada pertanyaan sejawat yang kita tidak dapat jawab satu persatu. Mungkin bisa join grup WhatsApp grup ya, yang tersedia di kolom chat. Itu adalah grup untuk menampung semua pertanyaan-pertanyaan rekan yang belum terjawab. Terima kasih semua rekan sejawat yang telah menghadiri webinar ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membawa dampak positif bagi kita semua. Untuk sertifikat akan kami kirimkan ke email para peserta webinar, dan secara otomatis nanti akan kami kirimkan. Silakan. Terima kasih Prof. Mul, Dr. Adis, Mas Asar dari PT Pfizer Indonesia. Sampai jumpa dalam webinar online dan offline selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Dok.